بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ونختم بالصلاة على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi setengah siang ini kami bisa ziarah di salah satu makam yang insyaallah beliau waliun min auliyaillah, yaitu Mbah Tamim. Makam beliau terletak di kota Pasuruan di areal pemakaman Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah, tapi sebelah barat makam Mbah Surga Surgi. Kami sengaja menceritakan para wali-wali yang hampir terlupakan. Kalau yang masyhur sudah banyak yang menceritakan. Barangkali ini mudah-mudahan menjadi amal yang nantinya kita mendapat syafaat daripada wali-walinya Allah, daripada para ulamanya Allah. Saya lupa itu ada satu hadis atau apa, man arrofa walian atau apa, pakaan nama ahyahu atau apa itu. Barang siapa menceritakan satu sejarahnya para wali, satu wali saja seakan-akan dia menghidupkan wali itu lagi. Saya yakin beliau adalah salah satu seorang yang akan selalu hidup di sisi Allah. Ya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mbah Tamim ini sebenarnya beliau bertempat tinggal di Sukunsari.
Informasi yang kami gali, beliau ada yang mengatakan dari Magelang. Beliau seorang pelarian pejuang yang banyak mengatakan beliau adalah pengikut Pangeran Diponegoro, ada sebagian begitu. Sebagian riwayat Mbah Tamim ini beliau adalah saudara Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau pergi ke Pasuruan seperti orang-orang zaman dulu. Beliau adalah seorang yang haus tentang keilmuan. Beliau berguru ke Mbah Abu Dzarrin yang makamnya di Tugu, ada di Tugu Winongan. Bagaimana kita melihat dan kita mendengar Mbah Abu Dzarrin berapa ratus tahun yang lalu beliau bertinggal di Tugu Winongan, yang sekarang saja Tugu Winongan itu sangat sepi dan nyelempit kalau orang Jawa itu. Zaman dulu para santri-santrinya sampai datang dari Cirebon, datang dari Magelang. Informasi ini didapat dari mana? Kalau bukan dari hati ke hati. Sebagaimana Syekh siapa saya lupa yang mengarang kitab, yang kirim surat kepada Imam Ghazali. Ingin seorang murid yang ada sangat jauh dari Imam Ghazali berkirim surat kepada Imam Ghazali meminta wejangan. Akhirnya Imam Ghazali membalas surat itu dengan bahasa Persia yang sekarang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Arab, menjadi kitab Ayyuhal Walad, yang insya Allah banyak dikaji dan juga dibaca oleh Habib Taufik di hari Jumat. Itu Ayyuhal Walad itu adalah satu balasan suratnya Imam Ghazali kepada satu muridnya, ya. Tapi ketika di bagian akhir, kalau tidak salah, Imam Ghazali mengatakan, wahai anakku, ini adalah surat yang terakhir untuk kamu. Lain kali kamu kalau bertanya kepadaku, cukuplah kamu bertanya dalam hatimu. Maka andaikan hatimu bersih, akan sambung dengan hatiku, dan aku menjawab lewat hati. Bagaimana persambungan antara murid dan guru, ya? Ditanyakan dalam hatinya, maka gurunya lewat hatinya akan menjawab. Saya teringat dengan daunnya Kiai Said Khalil ketika saya ada acara bersama dengan beliau. Saya mengatakan, ya, anu Kiai, saya minta doa, kula minta doa, kula mondok ngaji mboten nate nutup, mboten napa-napa. Sing penting batin niku ojo pisah karo guru. Lek wis pisah karo guru, pedot kabeh barokah iki. Itulah, ya. Mbah Tamim ini sangat jauh datang mencari ilmu di Pasuruan. Waktu itu transportasi hampir tidak ada. Yang ada cuma sepur, mungkin sepur kuno milik Belanda, milik pemerintahan Hindia Belanda. Beliau datang ke Tugu Winongan mengaji kepada Mbah Abu Dzarrin. Yang mana Mbah Abu Dzarrin seorang wali besar, sampai beliau wafat masih bisa mengajar, yaitu mengajar Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Nah, Mbah Tamim ini akhirnya saking sayangnya Mbah Abu Dzarrin, Mbah Tamim diambil menantu oleh beliau. Ya, cuma sayang saya waktu konfirmasi kepada zuriatnya siapa bunyai putri Mbah Abu Dzarrin yang dinikahi oleh Mbah Tamim, beliau tidak tahu namanya. Yang akhirnya beliau dinikahkan. Tapi Mbah Tamim ini meskipun menjadi menantunya Mbah Abu Dzarrin, beliau tidak berani masuk rumahnya gurunya. Karena mertuanya itu gurunya. Beliau sudah nikah dengan putrinya, sudah sah. Tapi beliau tidak berani masuk rumah gurunya. Inilah beliau tuh kalau dilihat dari situ, beliau torekohnya Syadziliyah. Bagaimana Syekh Abil Hasan Asyadzili mempunyai murid yang katanya Abil Hasan Asyadzili, kamu aku jadikan seperti aku, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi akhirnya punya murid namanya Syekh Yaqut Al-Arsy. Ya, satu letting dengan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah pengarang
kitab Hikam Ibnu Athaillah. Syekh Al-Arsy ini seorang budak belian dari Habasyah, sangat hitam dan jelek wajahnya. Tapi diambil menantu oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Diceritakan dalam kitab Minanul Kubro, Syekh Abdul Sya'rani Al-Qutub, Syekh Abdul Wahab Sya'rani menceritakan bahwa Syekh Yaqut Al-Arsy ketika nikah dengan putri gurunya, selama 13 tahun beliau tidak berani tidur bersama. Dan beliau tidak berani tidur sama-sama di atas, beliau selalu tidur di bawah. Ya tentunya tidak sempat kumpul dan tidak punya turunan. Syekh Yaqut Al-Arsy ini ketika ada tamu, dan istri beliau memanggil siapapun tamunya, sebesar apapun pangkat tamunya, baik dari kalangan aulia atau pejabat, beliau pasti langsung masuk karena dipanggil putri guru, padahal beliau adalah istrinya. Ya, kita sudah jangan berharap kayak begini ini, bagaimana akhlak dan adab para pendahulu. Inilah yang dilakukan oleh Mbah Tamim. Ya, Mbah Tamim diambil menantu oleh Mbah Mudzarin. Beliau tidak berani masuk rumah gurunya. Sebagaimana Syekhona Khalil, beliau tidak mau meludah ke arah yang mana arah itu lurus dengan rumah guru, meskipun sangat jauh. Meludah itu kalau lurus ke rumah gurunya tidak mau. Pasti dia Syekhona Khalil mengarahkan ludahnya ke arah yang lain selain kiblat. Kalau kita di depan guru kita kadang ya sak-riak-riake keluar ya. Itu orang dulu, ya. Tentunya itulah persambungannya sama gurunya itu luar biasa sehingga beliau itu diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Mbah Mudzarin mengetahui karena santrinya yang begitu tawadhu tidak berani memasuki rumah beliau, akhirnya dipanggil. Mbah Mudzarin itu dulu waktu ada di Sidogiri katanya ngaji kepada Ki Mahali kalau tidak salah. Menantunya Mbak Aminullah itu beliau oleh gurunya itu ada dikasih batu itu dilempar ke timur, suruh cari, kalau ketemu batu itu silakan bikin pondok di tempat itu. Ketemunya di daerah Tugu Winongan. Ya kalau kita sekarang dikasih batu dilempar oleh gurunya, tentunya tidak nyari kita sudah. Itulah batu itu yang ketemu itu oleh Mbak Mudzarin. Dibilang Tamim, nanti ini tak lempar batu ini, kalau kamu menemukan disitulah tempat tinggal kamu. Akhirnya dilempar lagi ke barat, dicari ketemu di daerah selatannya perempatan Bonagong itu apa namanya? Sukunsari. Disitulah beliau tinggal dan mendirikan pondok. Ya. Malah satu riwayat Mbak Ma'ruf Amin wakil presiden itu katanya mencari informasi di mana makamnya Mbah Tamim. Karena Mbah Tamim itu adalah saudaranya Syekh Nawawi Banten. Ya tentunya nasabnya atau apapun itu semuanya itu dzurriyyatun ya, dzurriyyah ya, dzurriyyah yang harus kita cintai setiap dzurriyyah ya. Jadi kita tidak perlu menyelidiki nasabnya bagaimana, yang penting dzurriyyah sudah kita cintai. Itulah ajarannya Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Kalau kita iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, untuk takzim kepada dzurriyyah Rasulullah, untuk berbuat kaya kepada dzurriyyah Rasulullah, tidak nunggu turunannya dari jalur apa, tercatat atau tidak. Kalau kamu memang benar-benar orang cinta kepada Rasulullah, muliakan dia. Itulah ya. Karena semuanya itu hasil ijtihad, hasil dzanniyah. Karena itu lebih menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Mbah Tamim ini menemukan batu yang dilempar gurunya tadi di daerah Sukunsari. Disitulah beliau tinggal dan akhirnya membangun pondok. Di antara santrinya adalah Kiai Syamsul Arifin Abagi As'ad, pendiri pondok Asem Bagus. Ini santri beliau ini. Ya, beliau dimakamkan di sini memang diminta oleh Niti Adiningrat. Karena zaman dulu kalau masih ada Niti Adiningrat, tidak bisa orang dimakamkan di sini karena bukan keluarga. Beliau wafat sekitar mungkin tahun 1870-an.
Karena zamannya Niti Adiningrat keempat yang memimpin Pasuruan mulai tahun 1833 sampai 1887. Yang mana Niti Adiningrat keempat ini menantunya Sultan Abdurrahman Semenep yang menikah dengan Putri Boni. Putri Boni itu belasar ibunya Sulawesi. Karena Sultan Abdurrahman pernah menyebarkan Islam di daerah Sulawesi dan menikah dengan putri seorang raja di Sulawesi, yaitu dan melahirkan namanya Putri Boni. Boni itu Bone, di Bone, Sulawesi, yang akhirnya menjadi Adipati Pasuruan. Ini atas permintaan beliau untuk dimakamkan di sini, Mbah Tamim ini. Mbah Tamim itu guru santri yang terkenal yang termasuk itu Mbah Syamsul Arifin, abahnya Ki Asem Bagus yang menjadi wali kutub. Yang kedua Mbah Hasan Genggong, yang nanti Mbah Hasan Genggong meneruskan mondoknya sampai ke menantu beliau, yaitu Mbah Dahlan Sukun Sari, yang mana Mbah Dahlan itu menantu beliau. Beliau adalah saudara dari Kiai Nawawi Sepuh Sidogiri. Diceritakan bahwa ketika mau membangun pondok, akhir-akhir itu mau wafat, beliau ingin membangun pesantren lagi, dulu dari gubuk ya, gubuk bukan dari bangunan batu bata atau apa. Maka sekarang kalau Anda ke Sukun Sari itu sudah sama sekali tidak ada sisa-sisanya karena berupa cangkruan. Itu Kiai Tamim karena tidak punya uang, Kiai Hasan Genggong itu setiap ada kiriman dari rumahnya tidak dihabiskan uangnya, itu dicelengi, dimasukkan bambu. Di situ ketika gurunya membutuhkan maka bambunya itu akan dipecah, uang itu dikasihkan Mbah Tamim. Orang dulu itu begitu, perhatian sama gurunya luar biasa. Sebagaimana Syekhona Khalil waktu mondok di Mekah, beliau sampai makan sisa-sisa semangka, kulit-kulit semangka itu dibersihkan, beliau makan, beliau kerja, menulis kitab, hasil daripada tulisannya itu sebagian besar dikasihkan gurunya. Ya, beliau rela makan seadanya, ya, hasil dari pekerjaan beliau menuliskan kitab, upahnya itu kebanyakan sebagian besar dihadiahkan kepada gurunya. Itulah mungkin akhlak yang sulit kita tiru untuk kita sekarang. Mbah Tamim memang punya andil sangat besar dalam menciptakan dan mengkader para ulama. Di antaranya Kiai Syamsul Arifin yang sekarang pondoknya ada di Sambegas, sudah sangat luar biasa. Ya, mungkin gurunya sangat jauh. Ya, keadaan makam beliau biasa, tapi santri-santrinya menjadi orang-orang besar. Kiai Hasan Genggong, santrinya banyak, dan makamnya luar biasa. Meskipun sekarang pondok yang dirintis oleh Mbah Tamim sekarang sudah tidak ada, tapi pada hakikatnya kalau kita lihat di Asem Bagus, pondoknya Kiai Syamsul Arifin terus berkembang. Pondoknya Kiai Hasan Genggong sampai sekarang tetap eksis dan berkembang. Itu semua adalah jasa daripada Mbah Tamim. Ya, beliau ini takkan terus mengalir jariahnya daripada murid-muridnya. Maka Rasulullah pernah bersabda, ya, Allah ajwadul ajwad. Allah adalah maha dermawan. Allah lah yang maha dermawan. Wa ana ajwadu bani Adam. Dan aku adalah manusia yang paling dermawan, kata Rasulullah. Wa ajwadukum ba'di rajulun alima ilman panasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahda wa fi riwayatin amiran wahda. Dan orang yang di bawah derajatku, yang mana dermawannya itu di bawahku, adalah orang yang mencari ilmu, mendapatkan satu ilmu, lalu ilmu itu disebarkan. Maka nanti dari kiamat beliau akan dibangunkan oleh Allah tanpa mengikuti siapapun, karena dia mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya, itulah mungkin memang banyak para kiai dulu yang tersembunyi dan menelurkan ulama-ulama besar. Saya masih teringat salah satu dawuh dari Guru Sidogiri. Kenapa Kiai Sidogiri tidak mau dikholi? Kalaupun dikholi hanya cuma tahlil, tidak mau diceritakan karomahnya, tidak mau diceritakan siapa-siapa muridnya.
Beliau berharap agar barokahnya hanya mengalir kepada santrinya. Biarlah santrinya menjadi ulama besar. Biarlah santrinya yang nanti diceritakan menjadi ulama besar. Saking perhatiannya kepada santri juga ditermas. Itu jarang mau dikoli. Beliau berharap agar semua keagungannya, barokahnya mengalir kepada santrinya. Yang nanti santrinya ya yang akan menjadi besar. Ya, ini bukan berarti yang masyhur itu jelek, bukan. Itu adalah bagian daripada hadiah yang telah diberikan oleh Allah kepada hati-hatinya para wali-walinya Allah. Ya, untuk itu beliau selain seorang ulama pejuang Islam juga pasti beliau pejuang untuk mengusir Belanda. Ya, itulah Mbah Tamim ini mempunyai beberapa putra putri dan menantunya yang terkenal adalah Kiai Dahlan itu yang dari Zogiri, ya, Kiai Dahlan bin Nur Hasan, yang saya ceritakan tadi beliau sangat sabar. Kiai Hasan Genggong itu pernah dawuh, saya punya dua guru, yang satu sangat keras yaitu Syekhona Khalil, yang satu sangat penyabar yaitu Kiai Dahlan Sukonsari. Itu haliahnya para aulia. Dan beliau mempunyai putra lagi yang terakhir meneruskan pondok itu Kiai Idris. Kiai Idris ini menikah dengan Nyai Aisyah binti Muhammad binti Ali Murtado pendiri Pondok Besuk. Ya, yang makamnya bersebelahan dengan Al Habib Alwi bin Sekaf Assekaf di Ponaku. Ya, Nyai Aisyah itu budenya guru saya Kiai Haji Muhammad Subadar. Jadi dari pernikahan beliau mempunyai beberapa putra, diantaranya mempunyai Kiai Ahmad Mutamakin bin Idris bin Tamim, yang akhirnya Kiai Mutamakin dapat Nyai Zainab binti Badar Besuk, dapat sepupu. Yang sekarang Kiai Ahmad Mutamakin adalah ayah daripada Kiai Abdullah Zaini yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Besuk. Itulah sekedar ya cerita singkat daripada beliau yang memang sangat sulit karena ketertutupan beliau untuk kita gali ceritanya. Dan semua santri-santrinya dulu memang menutup diri dengan keadaan gurunya karena khawatir dicari oleh Belanda. Karena setiap murid yang ditangkap oleh Belanda atau Jepang pasti diurus. Kamu ngaji kemana, itu akan gurunya juga bersiko. Maka para kiai-kiai di sini, kiai-kiai Jawa, sangat sulit kita gali ceritanya. Ya mungkin alhamdulillah kalau makamnya sekarang masih ketemu. Saya diceritai Ustadz Yalin, beliau dapat cerita dari Kiai Ali Gambiran. Kiai Ali Gambiran adalah salah satu pejuang Hizbullah yang seleting dengan Kiai Sa'dullah Nawawi Sidogiri. Beliau sambil menangis terus terus saya. Aku ben merjuang nosoro, nyowo taruhan. Zaman londo kiai iku lek mati ndak gampang ngubur. Ngubure singit-singitan. Lek ketemu nang londo dikeduk, dilungguno maneh, dirokoki, dipakaiani, dicapili lakeng, ditembaki. Jadi saking bencinya Belanda itu kepada kiai-kiai, sampai kalau ada kiai wafat yang berjuang untuk membela tanah air, itu kalau ketemu kuburannya digali, didudukkan, diberi rokok, katanya ditembaki mayitnya itu. Ya inilah, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini banyak para wali-wali, tapi sampean semua sudah banyak tahu ceritanya. Ada Kiai Hamid, ada Habib Ja'far, ada Habib Abdul Qadir, ada Kiai Ahmad Husairi, ada Kiai Ahmad Sahal Basyaiban, ada Kiai Imam bin Thoir, ada Kiai Akib, ada Kiai Ahmad Jufri, semuanya insya Allah dikholi. Tapi yang tidak ada kholnya adalah Mbah Tamim yang kami ceritakan ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk khol kecil-kecilan gitu ya. Karena khol itu menceritakan sirah daripada beliau, dan kita bisa mengambil syir dan ilmu dan akhlak daripada beliau. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada kekurangan atau apapun, atau dari keluarga kurang ridho dengan apa yang kami lakukan, telah menceritakan datuk-datuk Anda, kami mohon maaf. Karena kami ingin agar generasi setelah kita tahu tentang beliau-beliau yang mastur. Mastur itu bahasa Arab yang artinya
tertutup keagungannya, tertutup derajatnya, tertutup kewaliannya, tertutup sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.